Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kemarin itu sapaan kepada para subscriber saya kan Kang sama Neng kan ya kan? Nah, ini mau saya ganti. Jadi sapaan untuk para subscriber saya ganti saja sebagai para ahli kitab. Bukan ahli kitab yang itu loh ya, tapi ahli kitab maksudnya itu ahli di bidang perkitaban gitu aja. Kitab gundul maksudnya itu ya. Jadi ya itu kepada para subscriber saya panggil mulai sekarang ahli kitab ya. Jadi teman-teman semua, kita akan melanjutkan lagi mengikrabi kitab Fathul Qorib ya. Dan kemarin itu ada yang request saya butuh yang kewajiban mandi, soalnya saya perlu ya. Jadi ya agak jadi tentang muamalah. Jadi kita untuk video kali ini kita mulai membahas pasal tentang kewajiban mandi ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi mujibil ghusli. Ini adalah pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Wal ghuslu lughatan saya lanu ma'i ala syai'i mutlaqan. Mandi secara bahasa artinya mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak. Wa syar'an saya lanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Sedangkan pengertian mandi menurut syarak adalah mengalirkan air pada seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Jadi terjemahnya kurang lebihnya seperti itu. Dan langsung saja kita ke analisis. Di sini faslun ya seperti biasa ya, kalian semua pasti sudah tahu faslun di sini menjadi khobar dari mubtada yang terbuang, takdirannya hada ya. Hadanya yang dibuang itu menjadi mubtada, faslunnya di sini menjadi khobar. Dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab faslun merupakan isim mufrad ya. Untuk segot dari faslun adalah isim jamid yang dati apa yang maknawi ya. Kalian pikir sendirilah. Nah, bait yang menyatakan bahwa pembuangan khobar atau mubtada yang maklum itu boleh, yaitu bait alfiyah wa hatu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Kemudian fi mujibil ghusli. Di sini adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafaz mujibil ghusli ya. Mujibi di sini sebagai mudhaf, al-ghusli sebagai mudhaf ilahnya. Di sini idhofahnya itu gini ya. Jadi mujibi kan hal-hal yang mewajibkan, itu merupakan bentuk isim fa'il kan ya. Dari aujaba yujibu ijab ya. Sedangkan al-ghusli itu sebenarnya itu kalau kita tidak melihat pada konteks idhofah, al-ghusli di sini itu sebenarnya itu asalnya adalah maf'ul bih dari mujibi. Jadi sesuatu yang mewajibkan kepada mandi ya. Jadi ini isim fa'il kemudian diidhofahkan kepada maf'ul bihnya sehingga menjadi mujibil ghusli ya. Kemudian wal ghuslu di sini wawunya adalah wawu ibtida sebab berada di awal jumlah ismiyah. Al ghuslunya menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab al ghuslu merupakan isim mufrad. Dan untuk senggotnya al ghuslu di sini merupakan isim jamid yang maknawi sebab punya tasrifan. Enggak salah yang situ. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi di sini kan bacanya ghuslu kan ya. Ghuslu itu artinya mandi. Kalau ghuslu, al-ghuslu itu artinya membasuh ya. Kalau al-ghuslu itu artinya peralatan yang dipakai ketika mandi ya, seperti sabun, kemudian sikat gigi dan yang lain. Itu namanya al-ghuslu. Itu kalau saya lihat di kitab Al-Bajuri ya. Nah, gosala yausilu atau gosala yausilu goslan
artinya membasuh. Kalau ghasala yaghsulu artinya mandi. Silahkan nanti kalian cek sendiri ya di kamus. Pokok kalau ghuslun itu artinya membasuh. Kalau gusun atau al-ghuslu pakai dhammah pada huruf jinnya itu artinya mandi. Nah, itu. Kemudian lugotan di sini kalian semua juga pasti sudah tahu merupakan mansub binasil khafad. Takdirannya itu fi lugotin sebagaimana bait wa atilaziman biharfi jarin wa in hudif panasbu munjari. Kemudian saylanul ma'i di sini menjadi khabar, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada kalimat pertama yakni saya lanu ya. Nah, sebab khabar di sini itu berupa tahrif idofi, saya lanu sebagai mudhofnya, al-ma'i sebagai mudhof ilahnya. Di sini saya bacanya saya lanul ma'i, jadi yaknya itu diharokati fathah. Biasanya kan kalau saya dengar dari kalian itu bacanya saya lanul ma'i, yaknya itu diharokati sukun, ya kan? Nah, tetapi ini saya harokati fathah. Kenapa? Kalau saya cek di ini di Alfiyah yang bait malam yakun mustaujiban fi ala au fa'ala nan fadri au fa'ala. Di sini keterangannya bahwa masdar yang mengikuti wazan fa'alan itu adalah masdar dari fi'il yang menunjukkan perubahan. Seperti di sini contohnya itu tofa yatufu tawafanan. Kemudian contoh lagi di sini adalah jala yajulu jawalanan. Ya, itu. Jadi tofa itu kan artinya berputar. Berputar kan otomatis mengalami perubahan, enggak hanya di satu titik saja. Enggak hanya di satu titik ini saja, tapi berubah. Ya. Itu mengalami perubahan sehingga masdarnya itu tawafanan. Kalau tufan itu beda lagi ya. Nah, kemudian sehingga di sini kalau kita perhatikan sayalan itu mengalir. Jadi mengalir itu pasti mengalami perubahan. Berubah dari satu titik menuju ke titik yang ini. Atau turun ya. Kalau mengalir kan yang namanya air mengalir kan turun dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Itu umumnya seperti itu ya. Jadi karena mengalami perubahan lokasi, maka sayalanu ini menunjukkan adanya perubahan, ya. Jadi masdarnya itu mengikuti wazan fa'alanun, ya, fa'alanun. Jadi baitnya itu tadi, malam yakun mustaujiban fi'ala au fa'alanan fadri au fa'ala. Tuh. Sedangkan al-ma'i di sini menjadi mudhof ilahnya dibaca jar, tanda jarnya kasrah sebab al-ma'i merupakan isim mufrad. Kemudian ala syai'i adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ala. Sedangkan majrurnya adalah kalimat asyai'i yang tanda jarnya kasrah sebab ia berupa isim mufrad. Mutlaqan menjadi maf'ul mutlak. Dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah sebab mutlaqan merupakan isim mufrad. Kemudian wasyar'an. Wasyar'an di sini wawunya adalah wawu ibtidah sebab berada di awal jumlah ismiyah. Kemudian ini membuang mubtada. Jadi wasyar'an ay wal ghuslu syar'an. Jadi seperti itu. Jadi ada mubtada yang dibuang dan itu boleh saja sebab sudah maklum. Kemudian yang syar'annya saja di sini adalah mansub binasil khafad sama kayak yang lugatan tadi. Kemudian saya lanuhu adalah khabar dari mubtada yang dibuang. Di sini saya lanuhu adalah khabar yang berupa takrib idofi, saya lanu sebagai mudhofnya, hu sebagai mudhof ilahnya, dan khabar itu pasti dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada kalimat pertama yakni saya lanu. Saya lanu penjelasannya sama kayak tadi ya. Kemudian ala jami'il badani adalah jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafaz jami'il badani yang berupa takrib idofi jami'i sebagai mudhofnya yang tanda jarnya berupa kasrah sebab ia berupa ya di isim yang wajib diidhofahkan ya. Kemudian al-badani sebagai mudhof ilaih dibaca jar, tanda jarnya kasrah sebab al-badani merupakan isim mufrad. Kemudian biniyatin adalah jar majrur lagi, huruf jarnya ba, majrurnya adalah kalimat niyatin
yang tanda jernya berupa kasrah, sebab niyatin merupakan isim mufrad. Kemudian maksusatin adalah sifat atau naat dari niyatin. Niyatin isimnya berupa nakirah, maksusatin juga nakirah. Niyatin dibaca jar, maksusatin juga dibaca jar. Niyatin berupa mu'anas, maksusatin juga mu'anas. Niyatin berupa apa yang belum? Berupa apa yang belum? Niyatin itu berupa isim mufrad, maksusatin di sini juga berupa isim mufrad, ya. Jadi sekian dulu untuk penjelasan tentang fasal yang menerangkan kewajiban mandi yang bagian pertama. Kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.